Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ivan Mardika, NIM I072030. Nah, saya di sini akan menjelaskan mengenai TS hasil UTS energi baru terbarukan saya yang berjudul generator set berbahan bakar biodiesel dari limbah kelapa sawit sebagai sumber listrik mandiri. Yang pertama yaitu limbah kelapa sawit. Di Indonesia sendiri merupakan negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Jumlah area perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai 11,67 juta hektar. Kemudian produksi kelapa sawit yang tinggi menyebabkan produksi limbah cair kelapa sawit juga tinggi. Limbah ini lambat laun akan merusak lingkungan. Secara umum, limbah dari kelapa sawit terdiri dari tiga macam, yaitu limbah cair, limbah padat, dan gas. Limbah cair sendiri berasal dari unit proses pengukusan, proses kalifikasi, dan buangan dari hidrosiklon. Sedangkan limbah cair ini dari pabrik masih mengandung banyak asam lemak bebas dan triglycerida yang membuat limbah cair berpotensi untuk diolah menjadi bahan baku pembuatan biodiesel. Biodiesel sendiri merupakan energi alternatif yang ramah lingkungan karena memiliki kandungan sulfur yang lebih rendah dibandingkan dengan solar dari minyak bumi, serta emisi yang ditimbulkan lebih baik. Selain itu, biodiesel terbuat dari minyak nabati yang bersifat dapat diperbarui, sehingga produksi biodiesel bersifat sustainable. Bahan baku pembuatan biodiesel yang sangat berlimpah di Indonesia memiliki potensi yang besar sebagai bahan bakar yang akan menggantikan minyak bumi di Indonesia. Dengan besarnya potensi biodiesel sebagai bahan bakar pengganti minyak bumi, maka sumber energi listrik seperti genset yang masih menggunakan energi minyak bumi dapat digantikan dengan biodiesel. Hal ini karena kedua dari bahan tersebut memiliki sifat yang mirip. Penggunaan dari biodiesel sendiri dapat minimalkan energi dapat penggunaan energi tidak terbarukan dan juga dapat mengurangi polusi. Hal tersebut karena biodiesel memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama yaitu mempunyai angka setan yang tinggi. Semakin tinggi bilangan setan, maka akan semakin cepat pembakaran dan makin baik efisiensi termodinamisnya. Yang kedua yaitu titik kilatnya tinggi. Titik kilat tinggi yaitu merupakan suhu terendah yang dapat menyebabkan uap biodiesel menyala, sehingga biodiesel lebih aman dari bahaya kebakaran pada saat disimpan maupun didistribusikan daripada solar. Yang ketiga yaitu tidak mengandung sulfur dan benzina yang mempunyai sifat karsinogen serta dapat diuraikan secara alami. Yang keempat yaitu dapat menambah mudah disambut dengan solar karena tidak memerlukan modifikasi apapun. Yang keenam yaitu dapat mengurangi signifikan asap hitam dari gas buang dari emisi diesel. Uh, karena biodiesel ini juga memiliki kekurangan seperti yaitu mempunyai viskositas atau kekentalan yang lebih tinggi dari bahan bakar fosil sehingga mempengaruhi atomisasi bahan bakar dalam ruang bakar motor diesel. Atomisasi yang kurang baik akan menurunkan daya mesin dan pembakaran mesin menjadi tidak sempurna. Selanjutnya yaitu sebagai desain penggunaan biodiesel sebagai bahan bakar dari diesel generator. Yang pertama yaitu digunakan generator set dengan spesifikasi 3000 watt digunakan untuk menyuplai rumah dengan total beban 60 kilowatt per harinya. Di mana diproyeksikan di daerah yang berdekatan dengan industri kelapa sawit. Karena industri yang sangat limbah industri kelapa sawit yang sangat banyak ini. Kemudian juga untuk mengurangi penggunaan energi tidak terbarukan dan juga limbah kelapa sawit yang dapat merusak lingkungan. Kemudian selain itu juga dapat mengurangi polusi akibat gas buang mesin dan dapat dihemat biaya. Dan itu karena penggunaan investasi terbesar dari penggunaan gas saat ini adalah dari bahan bakarnya. Kemudian untuk klasifikasinya dari generator set sendiri yaitu menggunakan merek FAW VW dengan tipe FDG 3000. Kemudian dengan tipe mesin 178F tegangannya 220 volt dengan frekuensi 50 Hz. Rack outputnya 2,7 kW
output maksimal 3 kilowatt atau 3,7 kVA, kapasitas tangki bahan bakar 10 liter dan bahan bakarnya adalah solar. Kemudian untuk perhitungan penggunaan jumlah dieselnya yaitu diketahui yaitu menggunakan daya genset sebesar 3,7 kVA. Kemudian waktu hidupnya selama 12 jam. Kemudian faktor ketetapan konsumsi solar yaitu 0,21 digunakan ketetapan solar karena biodiesel mirip dengan solar. Kemudian didapatkan jumlah bahan bakar yang dapat dibangkitkan dengan daya sebesar 3,75 kilovolt yaitu menggunakan bahan bakar sebesar 9,45 liter per 12 jam biodiesel. Digunakan genset berukuran 3000 watt karena sudah memenuhi dari beban yaitu 60 kilowatt. Apabila 60 kilowatt dikonversikan menjadi watt sekitar 2500 watt dan sudah memenuhi atau sudah sangat memenuhi. Kemudian yang dapat disimpulkan dari proses ini yaitu biodiesel merupakan energi alternatif yang ramah lingkungan. Kemudian limbah dari pabrik kelapa sawit berpotensi untuk menjadi bahan baku pembuatan biodiesel. Kemudian yang ketiga yaitu kelemahan biodiesel yaitu mempunyai viskositas atau kekentalan yang tinggi dibandingkan dengan solar di sekitar 20 kalinya. Kemudian yang keempat yaitu dengan beban 60 kWh cukup untuk menggunakan genset dengan daya 3000 watt. Kemudian yang kelima yaitu jumlah bahan bakar diesel yang digunakan untuk membangkitkan listrik sebesar 3000 watt selama 12 jam yaitu sebanyak 9,45 liter. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.